Kembali bertemu dengan saya, saudara. Inspirasi kali ini judulnya adalah kecewa dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya percaya setiap kita pernah kecewa. Dan bahkan kalau kita ditanya, apakah engkau pernah kecewa kepada Tuhan? Dan hampir pasti jawabannya adalah setiap kita pernah kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita kecewa kepada Tuhan? Tentu kalau ditanya siapa yang pernah kecewa kepada Tuhan, kita bisa angkat tangan dan berkata, saya pernah kecewa. Tetapi bolehkah kita kecewa kepada Tuhan? Saudaraku sekalian, untuk menjawab ini, kita akan melihat beberapa keadaan atau apakah orang-orang pilihan atau para nabi itu pernah kecewa kepada Tuhan. Kita coba menyelidikinya. Saudaraku, ada 3 ayat yang saya coba search, bahwa ketiga ayat ini dari perkataan 3 nabi, Yeremia, Daud, dan juga Habakuk. Dan ketiga-tiganya ini adalah ungkapan kekecewaan kepada Tuhan. Sudah dengarkan baik-baik. Raja Daud menyatakan kekecewaan kepada Tuhan sebagai berikut. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Lalu Nabi Yeremia juga mengatakan kekecewaan sebagai berikut. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia 20 ayat 18. Sebuah ungkapan kekecewaan kalau dalam bahasa sederhananya, buat apa aku hidup kalau hidupku sengsara seperti ini. Dan ungkapan itu diungkapkan tentu saja bukan kepada seseorang yang membuat hidupkan Tuhan. Jadi itulah ungkapan Nabi Yeremia, kekecewaan kepada Tuhan. Lalu Nabi Habakuk juga demikian, mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat bahwa para nabi dan nabi adalah orang pilihan, pernah mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan, saya percaya maka akan tidak lagi mengherankan bahwa dalam kehidupan ini kita pun pernah mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan. Mungkin hanya dengan suara lamat-lamat, tapi juga bisa saja dengan suara teriakan. Seperti nabi tersebut yang saya bacakan. Saudaraku sekalian, seperti para nabi, sebenarnya kita sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bahkan kita sadar bahwa seutas rambut kita yang jatuh, Tuhan pun tahu. Artinya saudaraku, kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu mengetahui baik buruknya keadaan kita. Tapi karena situasi yang kita harapkan ada pertolongan dari Tuhan dan kita sudah berusaha, tapi kita mengalami kegagalan dan tidak ada pertolongan, maka terjadilah kita menjadi kecewa. Nah, saudara, mungkin kita sudah berdoa. Bahkan dalam doa kita adalah doa yang sedemikian rupa sehingga kita juga menengking kuasa-kuasa iblis, yang memang kadang-kadang iblis itu yang melakukan hal-hal yang buruk sehingga menjadi ujian dalam hidup kita. Tapi kita melihat bahwa masalah dan penderitaan tidak berakhir. Saudara masih ingat Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa dia sudah berdoa sedemikian rupa untuk utusan iblis itu keluar daripadanya, tapi duri dalam daging itu tetap ada dalam dirinya. Saudaraku sekalian, kalau Anda hari-hari ini juga mengalami kekecewaan, sebenarnya
Itu hal yang wajar dan tidak perlu kita sepertinya menjaga image sok kuat. Saya kira tidak perlu demikian, saudaraku. Kita juga harusnya menerima kenyataan bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang kita tidak suka. Itu mungkin mengecewakan kita, tapi saya percaya itu bisa mendewasakan kita. Saudara, kita mungkin sudah tidak merasa juga bersalah atas hidup ini. Kita tidak merasa berdosa. Tetapi kenapa ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita? Mengapa kenyataan begitu pahit dalam hidup kita? Saudara, jawaban yang sederhana, yang gamblang tidak ada. Tetapi saya percaya kalau Tuhan izinkan masa-masa mengecewakan dalam hidup kita, masa-masa yang tertekan dalam hidup kita, Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalan yang berbeda. Yang menjadi persoalan, saudara, janganlah saudara menjadi terpuruk dan kemudian berpikiran fatal. Berpikiran bahwa saudara tidak lagi bisa meneruskan kehidupan ini. Kecewa boleh, istilahnya begitu. Tetapi jangan menolak atau kemudian berpikir fatal. Menganggap Tuhan tidak ada dan tidak mempercayai Dia lagi. Saudaraku, Ratapan 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tapi kemudian ayat 21, Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan mengatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, Nabi Yeremia tidak berakhir hanya selesai putus asa, meratap dan kecewa. Tetapi kemudian dia menemukan pengharapan ketika dia menghadapi masa-masa kekecewaan itu. Sehingga di ujung daripada kekecewaannya dia bisa berkata, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi saudaraku, tetap cari Tuhan. Kekecewaan boleh ada, masalah boleh silih berganti, tapi cari Tuhan sampai kemudian Anda merasakan Tuhan memberikan perkara-perkara hal-hal yang baru kepada Anda. Daud juga berkata dalam Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi saudaraku, jangan jatuh terpuruk pada kekecewaan, tapi bangkit dan mulai katakan seperti Nabi Daud juga, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku sekalian, saya percaya di balik semua kekecewaan itu sebenarnya rencana Tuhan untuk penyelamatan. Percaya ada rencana sekalipun engkau tidak mengerti jalan-jalannya. Mengapa kita kecewa? Karena kita tidak mengerti jalan-jalannya. Tapi saudaraku sekalian, di balik penderitaan itu Tuhan sedang menguatkan rohani kita, karakter kita. Di balik hal-hal yang buruk itu sebenarnya Tuhan sedang merencanakan hal yang baik dalam hidup kita. Sekalipun saat itu kita tidak mengerti. Saudaraku, hanya ketika orang mengalami kekecewaan dan ketika dia dibangkitkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya, Tuhan memulihkan dia, dia boleh berkata bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari dalam keadaan apapun hari ini tetap pikirkan yang baik. Saya mau katakan untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan kecewa, mulai pikirkan yang baik. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8.
akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jangan pernah berpikir seburuk-buruknya. Hari ini mungkin hari yang mengecewakan. It is not my day. Hari kartu saya lagi buruk. Tetapi sekali lagi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pikirkan yang terbaik. Pikirkan bahwa ada jalan keluar. Kesempatan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh kebaikannya, akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan memulihkan Anda dan saya. Yang setuju katakan amin.